Keluarga dan pernikahan adalah pengalaman menarik. Namun, pernak-pernik masalahnya juga perlu solusi tepat. Sketsa keluarga hadir untuk mengajak Anda berbagi kisah dan solusi Islami seputar keluarga dan pernikahan. Bersama Ustazah Latifah Musa di Sketsa Keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fatimah JL dalam sketsa rumah tangga. Nah, kali ini kita sudah masuk ke episode 2 di sketsa rumah tangga ini. Buat teman-teman pemirsa yang belum menonton episode pertamanya, silakan untuk membuka ke channel Pesantren Media terlebih dahulu ya. Silakan buka sketsa rumah tangga episode yang pertama. Kita sudah ditemani dengan Ustazah Latifah Musa. Beliau adalah pengasuh dan juga pembina pesantren media sekaligus pengajar di pesantren media. Baik, kita langsung sapa lagi beliau. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah bikhair, semua juga dalam keadaan sehat walafiat. Dalam Amin. lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, insya Allah kita akan membahas tema yang kedua nih, yang lumayan juga menarik sih kalau dari judul yang saya lihat nih. Judulnya adalah nikah itu nggak sekedar berpasangan. Ya, jadi nikah itu nggak sekedar berpasangan ya, padahal kita ini kan manusia nih ya, ditakdirkan untuk berpasangan nih. Manusia itu adalah laki-laki dan perempuan menikah berpasangan. Nah, tapi ternyata nikah itu nggak sekedar berpasangan nih. Maksudnya itu gimana ya Ustaz? Iya, ini kembali kepada tujuan nikah itu sendiri. Oh gitu Ya, sebagaimana orang itu melakukan perjalanan. Pernikahan itu adalah bagian dari perjalanan hidup. Ya, hanya nanti perjalanan hidup ini kan harapannya sampai akhir gitu ya, pernikahan ya. Jadi dari anak-anak, remaja, dewasa, menikah, ya sampai selesai nanti dalam pernikahan gitu. Nah, di sini sebagaimana orang yang melakukan perjalanan, dia naik angkot atau dia naik mobil ya. Kemudian di situ mereka sama-sama mau ke tempat tujuan yang sama-sama naik mobil, sama-sama naik angkot, kan pasti tujuannya sama, ya, sampai ke tempat yang sama gitu. Nah, jadi ketika mereka punya tujuan yang sama, nanti berakhirnya di tempat yang sama, ya. Kalau nggak sama, pasti nanti ada yang turun gitu, karena beda tujuannya, salah angkot gitu ya. Nah, jadi ini tergantung dari tujuannya. Pernikahan kan nggak seperti itu, nggak sesederhana itu. Sama-sama naik mobil nggak ngapa-ngapa, nggak ada interaksi, nggak apa. Yang penting tujuannya nyampaikan, enggak. Tapi dalam pernikahan itu ada perjalanan yang begitu banyak dilakukan oleh seseorang yang berpasangan. Gitu. Ya, jadi mereka akan punya anak, mereka akan mungkin punya cucu dan seterusnya ya. Nah, disinilah kemudian berpasangan yang dimaksud ya. Ketika sama-sama menjadikan pernikahan itu tujuannya apa, harus sama dulu tujuannya ya. Kalau nggak sama tujuannya itu nanti nggak sama, dalam perjalanannya udah sejak awal udah akan berpisah. Betul. Tujuannya adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan tujuannya begitu. Tujuannya. Ya. Nah, kalau tujuannya sudah sama ya, dan tujuannya itu adalah tujuan yang tentu yang ditetapkan oleh Islam ya, maka nanti dalam perjalanannya akan saling mendukung, gitu ya. Saling mendukung di sini apa? Saling membantu ya, saling sama-sama untuk bisa support dan sebagainya. Disitulah yang dikatakan bahwa pernikahan itu bukan sekedar nyari teman, cari pasangan, tapi juga nyari sahabat. Ya, karena interaksi yang paling indah, yang paling baik antar dua makhluk yang berinteraksi ya. Dalam hal ini adalah pria dan wanita, adalah hubungan yang didasari persahabatan. Pasti kan kayak kita punya teman ya, yang paling baik siapa sih? Itu sahabat kita. Nah, demikian juga dalam pernikahan. Nah, ini pasangan ini bukan sekedar pasangan yang sama-sama jalan, saling mendapatkan manfaat, enggak, tetapi pasangan yang bersahabat, itu yang penting. Jadi berjalan bersama sahabat itu menjadi perjalanan yang menyenangkan. Jadi nggak sekedar pasangan laki-laki perempuan, tapi bagaimana bersahabat dengan pasangan yang kita mencari berjalan sahabat. Gitu. Mencari sahabat ya. Ya, saya masih agak gimana gini nih Ustazah. Jadi kan persahabatan berarti dalam pernikahan ya. Itu tuh kayak gimana sih? Seperti apa sih persahabatan dalam pernikahan itu? Ya, pernikahan itu adalah satu fase untuk memperbanyak amal, ya. Yang di sana Allah menetapkan hukum-hukum
yang secara khusus hukum-hukum dalam pernikahan. Yang kalau dijalankan tentu dia akan mendapatkan pahala yang terbesar, bahkan dikatakan menyempurnakan agama. Pernikahan. Ya, dari sini yang laki-laki sebagai suami dia punya tugas, punya kewajiban, dan ini berbeda dengan wanita sebagai istri. Dia juga punya tugas dan kewajiban yang berbeda, nggak sama. Spesifik laki-laki dia qawwam, spesifik yang perempuan dia warabatul bait. Itu kan kegiatan yang tidak sama, aktivitas tidak sama, amal yang tidak sama, walaupun nanti ada yang sama, sama-sama beribadah, sama-sama mendakwahkan Islam, ya, sama-sama mendidik anak, tapi nanti ada spesifiknya sebagai suami dan sebagai istri, sebagai ibu, sebagai ayah. Nah, disinilah ya nanti amal itu akan sampai pada tujuannya ketika yang laki-laki menjalankan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya. Nah, ketika seorang laki-laki sebagai ayah, sebagai suami, dia wajib mencari nafkah untuk keluarga, maka ini kewajiban yang ditunaikan yang dia akan mendapatkan pahala wajib. Dan disitulah nanti ada hak istri, ya, yang akan dipenuhi. Demikian juga nanti seorang wanita dia wajib taat pada suaminya. Dia memiliki kewajiban untuk melayani suaminya. Nah, maka di situ ada hak suami untuk ditaati sama istri dan dilayani sama istri. Nah, ini kan sebenarnya dua tugas yang berbeda, yang sebenarnya ngeklop ya. Tapi kalau tidak dijalankan secara bersahabat berat. Gitu. Kenapa? Karena manusia itu kan tentu punya kelemahan, punya kekurangan, ada kelebihan, ada kekurangan. Tapi kalau seorang sahabat dia akan support. Bagaimana caranya seorang istrinya ini sebagai sahabatnya bisa menjalankan kewajiban dengan baik. Mendukung, dan kalaupun ternyata ada kekurangan, dia akan coba kan berempati. Kenapa? Karena dia sahabatnya, dia sayang sama sahabatnya kan gitu. Nah, demikian juga istri, dia akan support suamiku bagaimana bisa menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang pemimpin rumah tangga. Nanti kalau dia punya kekurangan, dia akan tutupi. Dia punya kekurangan, dia akan maklumi. Kenapa? Saling support. Kenapa? Sahabatnya. Tidak ada yang lebih mengerti kita selain sahabat kita. Nah, demikianlah persahabatan yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan dalam kehidupan itu adalah di pernikahan. Tidak ada di luar pernikahan. Nggak ada laki-laki bersahabat sama perempuan teman sekantor, nggak boleh. Demikian juga misalnya teman kuliah, nggak boleh. Tapi kalau suami istri, itulah persahabatan laki-laki dengan perempuan yang hakiki, yang benar dan yang gitu terbaik. Dan itu dijalankan akan memudahkan perjalanan menuju surga. Di keduanya ya. Betul. Sama-sama. Jadi ya apapun nanti kelebihan dan kekurangan akan sama-sama perbaiki. Kenapa? Ada sahabat yang mensupport. Istri disupport oleh suami menjadi istri dan ibu yang baik. Suami disupport sama istri menjadi pemimpin keluarga dan ayah yang baik. Jadi nggak saling nyalain. Kamu sih, biasanya kan begitu. Ini gara-gara istri saya, ini gara-gara suami saya. Atau saling menyampaikan kekurangan. Nah, itu nggak sahabat namanya. Ya, bisa jadi nanti suaminya ideal, istri punya kekurangan. Ya, tapi kalau dia sahabat, dia akan tutupi, akan rangkul istrinya. Demikian juga istrinya perfect, suaminya kayak gimana, dia juga akan mengeluhkan suaminya. Kenapa? Sahabat itu sesuatu yang luar biasa untuk menemani perjalanan hingga akhir tujuan, melengkapi kekurangan gitu ya. Betul. Ya, jadi emang persahabatan sih ya, kalau pernikahan tuh yang paling enak tuh emang kalau nikah tuh sama kayak nuansanya tuh bersahabat gitu ya. Ya misalkan kalau nikah kan ada proses ta'aruf nih. Kadang-kadang ta'aruf itu tuh bentar, tapi kayak yang kita udah lihat calonnya, laki-laki lihat perempuan oke deh. Oke gitu ya. Udah suka oke gitu ya, kan. jatuh cinta, Iya, belum menikah lah, tertarik gitu. Udah oke lah ya menikah. Nah, cuman ketika pernikahan kan biasanya kalau ta'aruf tuh suka lihat yang baiknya gitu. Nah, baru kelihatan, oh ternyata dia begini. Rasanya enggak gimana gitu. Nah, itu gimana dong? Kita harus gimana? Pertama berarti gitu. Udah, ini kan buat yang belum nikah nih. Iya nih, hati-hati biar nggak salah ya. Iya betul. Nah, jadi sejak awal udah salah. Oh gitu. Pertama dia pasti nggak nyari sahabat. Pasti dia sekedar ya mungkin cari dia ganteng. Ya. Iya kali ya. Kan nggak bisa dijadikan sahabat. Atau dia bangsawan. Atau dia tajir kaya gitu ya. Oke lah, mapan dan sebagainya, mobilnya bagus, semuanya bagus dan sebagainya, terjamin. Nah, ya kalau memang niat nikahnya sekedar untuk
happy senang-senang sendiri-sendiri, nggak ngurusin suami, ya boleh aja nikah sama konglomerat atau apapun, kan jalan sendiri-sendiri, yang laki-laki kemana, yang perempuan kemana, prestis aja. Nah, tapi bukan itu tujuan pernikahan dalam Islam. Ya, tidak ada rahmat Allah tercurah nanti di situ gitu. Nah, jadi nanti boleh orang itu berminat untuk kecantikan, ketampanan, itu memang disarankan ya. Kemudian kebangsawanan dan juga nanti hartanya. Tetapi ingat, dia harus lihat ini bagaimana agamanya, imannya bagaimana, ibadahnya bagaimana, kedekatannya kepada Allah bagaimana. Kalau pernikahan dalam Islam tentu ini akan menjaga nanti. Ya, karena namanya kekayaan nggak tahu rezeki Allah bagaimana nanti ya. Kecantikan ya nggak tahu ujiannya bagaimana. Ketampanan juga pasti akan hilang. Tapi ketika dia menikah dengan seorang yang beriman dan bertakwa, ya, dia seorang yang baik, hamba Allah yang baik, tidak sulit untuk berjalan bersama. Oke, jadi sebenarnya yang dicari adalah sahabat. Kalau udah kadung kayak tadi, tentu ada yang salah. Tentu yang salah di sini adalah pertama niatnya, kemudian juga dalam hal kriteria. Ya tentu kalau sudah seperti itu, ya sudah, nanti ada bahasan yang lain. Yang penting sekarang adalah yang dikuatkan adalah bagaimana pernikahan itu tidak sekedar mencari pasangan, tapi juga mencari sahabat. Mau nggak jadi sahabat, sama-sama berjuang? Itu kan berarti kan sama-sama punya visinya. Mau nggak jadi sahabat yang sama-sama berjihad? Nah, lain lagi itu kan udah. Kalau sudah sama, insya Allah langsung nanti bisa jalan dengan sangat mudah. Itu berarti kita kalau memimpikan suatu pernikahan tuh sebaiknya adalah pasangannya tuh yang bersahabat ya, yang sama-sama ini. Nah, tapi di antara banyak orang itu kan mungkin dari 100 orang teman kita aja nggak semua bisa jadi sahabat kan. Kita harus milih satu lah yang dijadikan sahabat, dan kita pasti yang paling ngerti tentang itu. Itu gimana sih caranya nyari pasangan yang bersahabat, yang jadi sahabat kita gitu? Kalau saya lebih menyarankan begini, kita yang berusaha belajar menjadi sahabat yang baik bagi semua orang, gitu ya. Kita jadi kalau sahabat semua. Ya, jadi bagaimana kita menjadi sahabat? Kan kalau dikatakan dari 100 orang cuma satu yang cocok sama kita, berarti kita yang dipertanyakan. Kok bisa sih kamu nggak cocok sama banyak orang? Iya. Tapi kalau kemudian kita dengan sama banyak orang itu cocok semua, kita adalah sahabat yang baik bagi banyak orang. Itu lebih baik, amalnya lebih banyak. Nah, kalau kita sudah baik bagi banyak orang, maka kita tidak sulit untuk mencari sahabat terbaik. Gitu. Nah, sahabat terbaik kita adalah orang yang menganggap diri kita adalah yang terbaik bagi dia. Nanti ketemu juga jodohnya gitu. Tapi yang pertama saya tekankan begini ya, para pelajar ikhwan akhwat, kamu tuh jadi baik dulu gitu. Kamu tuh jadi sahabat yang baik dulu bagi sahabat kamu, teman kamu, kakak kamu, siapa gitu. Nanti kamu akan ketemu jodohnya yang terbaik insyaallah. Yang jadi sahabatnya terbaik gitu ya. Iya, tentu. Ya walaupun nanti ketika sudah memasuki rumah tangga, nah itu ada lagi ilmunya gitu. Tapi yang pertama kali sekarang ya, jadilah sahabat terbaik bagi banyak orang gitu. Kita nolong orang, kita bersahabat kan. Nah itulah yang nanti akan bisa lebih mudah nanti. Iya. Jadi memang kita perlu untuk mencari pasangan yang seperti sahabat, tapi kita juga harus bersahabat ya orangnya ya. Nah itu yang penting ternyata gitu pemirsa. Nah jadi itu ya pembahasan kita Ustazah tentang menikah itu bukan sekedar nyari pasangan, tapi itu kita bersama-sama di perahu rumah tangga tadi, kereta rumah tangga, angkot rumah tangga tadi, bersama sahabat kita gitu menuju ke surganya. Jadi saling pengertian, saling apa, itu lebih enak gitu ya. Nggak cuma sekedar cari pasangan aja gitu kan ya. Jadi itu poin penting untuk diskusi hari ini ya, diskusi kita tentang nikah itu nggak cuma sekedar cari pasangan ya pemirsa, tapi jadilah pernikahan itu mencari sahabat. Nah, mencari sahabat. Oke, mungkin itu aja untuk episode hari ini. Episode kali ini, episode kedua, nikah itu bukan cari pasangan. Kita akan lanjutkan di episode selanjutnya. Mungkin pembahasan yang lain lagi Ustaz ya, tentang ilmu rumah tangga. Nantikan episode selanjutnya di Sketsa Rumah Tangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga dan pernikahan adalah pengalaman menarik. Namun, pernak-pernik masalahnya juga perlu solusi tepat. Sketsa Keluarga hadir untuk mengajak Anda berbagi kisah dan solusi Islami seputar keluarga dan pernikahan. Bersama Ustazah Latifah Musra di Sketsa Keluarga.